Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Wa huwa asda'ul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam, setidaknya dalam sehari Allah memanggil kita untuk meraih kemenangan. 24 jam Allah memanggil kita untuk meraih kesuksesan melalui azan minimal 5 kali. Dan kemenangan ini adalah tujuan dari semua manusia. Kemenangan semua ingin meraihnya. Tidak orang kaya, orang miskin, pegawai, pengusaha, semua ingin meraih kemenangan. Lalu yang jadi masalah, bagaimana sesungguhnya meraih kemenangan itu? Karena dalam kemenangan kita akan mendapat ketenangan jiwa. Dan dalam ketenangan jiwa kita akan mendapat kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini adalah cita-cita semua manusia. Mau Islam non Muslim pasti ingin bahagia. Sebaliknya, kekalahan menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan sumber penderitaan jiwa. Dan ketika juga kita sudah menderita, pasti kita tidak bisa bahagia. Oleh karena itu, Allah paham sekali bahwa semua manusia ingin bahagia. Maka Allah mengajaknya, hambaku sini kok, saya kasih kok kebahagiaan. Dan bagaimana sesungguhnya meraih kebahagiaan itu? Allah dalam Al-Quran, dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Allah jelaskan orang-orang yang mau meraih kemenangan itu antara lain. Yang pertama, orang yang mau menang itu, orang yang meraih kemenangan sukses, tidak ada pilihan lain kecuali bertakwa kepada Allah. Kalau mau menang, mau bahagia, mau tentram, pilihannya hanya satu: bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya setiap pejabat Republik Indonesia yang mengklaim dirinya beriman kepada Allah, percaya kepada Quran dan Sunnah, ketika mereka dilantik menjadi seorang pejabat, maka Quran akan ada di sampingnya dan dia akan berkata, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu? Orang-orang bertakwa yang ini meraih kemenangan. Awal-awal Al-Baqarah menjelaskan, orang bertakwa itu yang ingin meraih kemenangan, yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada alam gaib. Apa hubungannya kebahagiaan dengan alam gaib? Bayangkan Pak, berapa banyak orang masuk penjara, malu satu keluarga, hina hidupnya, dimaki, hilang status sosialnya, direbut kebahagiaannya. Kenapa? Karena dia masuk penjara. Untuk menghindari ini, maka negara menginisiasi, kantor-kantor menginisiasi membuat CCTV
agar bisa dikontrol, dilihat kalau kau mau berbuat jahat. Tapi ternyata CCTV tidak bisa mencegah kita 100%. CCTV hanya bisa mengontrol kita di kantor. Tapi ketika kita sudah keluar dari kantor tidak ada lagi CCTV. Maka ternyata CCTV tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Lalu Allah menghadirkan kalau kau mau bahagia, hindari maksiat. Dan orang yang menghindari maksiat, kalau motivasinya hanya karena CCTV, maka dia bisa maksiat di toilet. Maka dia bisa maksiat di dalam kamarnya yang tidak ada CCTV-nya. Tapi kalau dia percaya kepada alam gaib, maka dia di mana dan kapan saja dia tidak melakukan. Kenapa? CCTV tidak melihatnya, tapi rakit dan atid mencatatnya dan close up. Orang yang mau bahagia, menghindari penjara, menghindari nista. Dan cara menghindari nista, kalau kalian percaya kepada waskat, pengawasan malaikat. Alam gaib diantaranya alamnya para malaikat, alamnya iblis, alamnya jin. Kita percaya bahwa ada alam gaib. Tidak berarti kita menyembah-nyembah kepada alam gaib ini. Kita hanya percaya bahwa ada alam jin, ada alam iblis, ada alam syaitan. Kita hanya percaya. Tapi kita tidak boleh percaya bahwa kekuatan iblis, jin, dan pasukannya mengalahkan kekuatan Allah. Dan itu jin selalu menggoda kita. Bapak ketika ada di warkop tadi, itu jin nagoda kita. Jam aku dulu, si lama. Selesai pi khotbah kau datang. Itu jin, iblis. Sebentar pi, si lama hujan nih, gerimis sih. Tunggu-tunggu kau selesai hujan. Tapi alhamdulillah Bapak bisa hadir dan orang yang lebih depan di sini Pak lebih besar pahalanya daripada yang di belakang. Bapak datang di sini duduk, apa iblis berhenti menggoda? Tidak, nagoda lagi bos. Jam aku dengar ceramah, jam aku dengar ceramah, jam aku dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu iblis. Dan kita harus tahu bahwa iblis selalu berupaya menggoda kita agar kita tidak maksimal beribadah. Jumat-Jumat orang sholat Jumat Pak, tapi tanda-tanda saya itu yang selalu terlambat. Itu terulang-ulang itu. Coba mungkin. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia mau WhatsApp atau tidur. Baru mau masuk surga. Kalau mau bahagia, percaya pada alam gaib. Orang jadi PNS, kalau dia motivasinya alam gaib adalah alam akhirat. Dia percaya alam akhirat, maka dia pegawai negeri. Apakah pegawai kontrak, honor, tapi kalau dia bekerja motivasi lillahi ta'ala, ada kepala dinasnya, ada pak camatnya, ada wali kotanya atau tidak, dia tetap bekerja maksimal. Kenapa? Dia bukan cari muka sama manusia. Orang yang cari muka, bekerja karena cari muka, capek Pak. Demi Allah, Bapak capek kalau cari muka sama pimpinan. Kenapa? 10 nasuruh kerja. Kerja kau ini 10, kasih baik. 9 cocok, 1 yang salah, yang 1 nak persoalkan. Bodoh memang kau ini. Tapi kalau Bapak kerja lillahi ta'ala, Bapak akan mendapat kebahagiaan. Karena evaluasinya, saya bukan mencari mukanya wali kota, saya bukan mencari mukanya kepala dinasku, tapi saya mencari ridha Allah. Maka orang yang percaya alam gaib, maka dia akan bekerja dengan langkah kakinya sebelum keluar rumah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia akan berucap itu, berikrar kepada Allah. Inna salati, solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Upali sumana lori puangnya. Maka orang yang berserah diri kepada alam akhirat, maka akan mendapat kebahagiaan. Karena kebahagiaannya bukan kerja cari muka, tapi kerjanya lillahi ta'ala. Dan orang yang kerja lillahi ta'ala percaya akan ada balasannya, yaitu balasan di akhirat kelak. Yang kedua, kriteria orang yang bertakwa yang akan meraih kemenangan, kata Allah, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan solat. Apa hubungannya kemenangan dengan solat? Tidakkah dari kecil kita sudah hafal ini ayat? Innas salata
tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang bertanya, Ustaz, itu rajin sekali solat, tapi kok mungkar perbuatannya? Dia yang solat tapi dia korupsi. Dia yang solat tapi dia tukang tipu. Dia yang solat tapi dia tukang sogok. Oh, berarti dia sekedar gugur kewajiban, tapi dia tidak nikmati nikmatnya solat. Banyak orang sengsara hidupnya. Hebat ketika dia menjabat, kepala dinas, wali kota, sekda, hebat dia. Tapi penyakit yang membuat dia menderita setelah pensiun karena ada kesombongan. Wah, patantang patenting jadi wali kota. Dia mi paling hebat, kepala dinas, mana tidak ada mi, tidak ada dirinya mina paling hebat. Dia pikir sombong, takabur, patwatwai, borroh. Begitu hilang jabatannya, mulai itu stres. Maka orang yang sholat tidak akan ada rasa sombongnya. Aplikasinya mana? Coba lihat Pak, Bapak bercanda dengan saya, pukul pantatku masih senyum Kak Bos. Dorong perutku masih senyum. Tapi jangan coba dorong kepalaku. Weh, jangan kasih begitu saya Bos. Kenapa? Kepala harga diri bagi seorang manusia. Bapak kasih saya duit, tapi pakai kaki, pasti saya tersinggung. Dasar, ini uang 5 juta, tapi pakai kaki Pak. Saya akan bilang, biar saya miskin, jago patotoai Kak Bos. Kenapa? Kaki adalah barang yang paling hina dalam tubuh kita. Tapi demi Allah, ketika Bapak menghadap dengan Allah, sujud di hadapan Allah. Allah kuasa, Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya. Kepala yang mulia ini, sujud kau, rendahkan seperti hinanya kakimu. Maka orang yang menikmati bahagia dalam sholatnya, maka dia tidak punya rasa sombong. Dan sombong inilah Pak, yang membuat Qarun, membuat Fir'aun, membuat Namrud haram masuk surga dan diabadikan dalam neraka. Kenapa? Bukan karena dia bodoh, bukan karena dia miskin, bukan karena dia terbelakang mental, tidak. Tapi apa? Dia cerdas, bangsawan, banyak duitnya, tapi sombong. Haram kalian masuk surga. Maka orang yang baik solatnya mestinya tidak punya rasa sombong. Lalu dalam solat kita diajarkan, kalau kau mau sempurna solatmu, matamu jangan seperti mata pencuri. Sujud kau, ketika kau berdiri, maka lihat apa yang kamu sujuti. Kepalamu tinggi, tapi matamu tunduk ke bawah apa yang kamu sujuti. Artinya orang yang baik solatnya, ketika dia kaya, dia bisa lihat orang miskin yang ada di bawahnya, dia tolong. Ketika dia jadi pejabat, dia tidak petantang petenteng, tapi dia lihat orang yang ada di bawahnya. Saya bisa jadi pejabat karena ada anak buahku yang saya perintah. Mana ada kepala dinas tidak ada anak buahnya? Maka dia akan tunduk melihat ke bawah. Saya sekarang di atas karena ada orang bawah yang menopang saya. Itu orang yang hebat dalam sholatnya. Belum lagi kalau kita geledah rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Orang yang sholat semestinya dari sholatnya sesungguhnya bisa membentuk karakter dan jati diri yang baik. Syarat salat, satu, tidak sah sholat orang kalau tidak ada niatnya. Berarti orang yang bekerja dengan lurus niatnya lillahi ta'ala, insya Allah bagus dia punya kerja. Yang kedua, syarat sahnya sholat harus ada wudhu. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya, hidupnya harus bersih. Saya melihat tayangan, saya bukan dokter, ahli penyakit dalam. Tapi saya mendengar dan membaca artikel. Salah satu cara menghindari virus yang ada menggila sekarang ini, namanya virus corona. Tapi saya heran Pak, itu virus corona. Tapi ada virus yang sangat mematikan, tapi banyak yang pakai itu Pak. Bukan virus, penyakit, ditulis di rokok membunuhmu. Itu ditulis Pak, bukan lagi virus, tapi ditulis rokok membunuhmu. Tapi kita masih isap. Padahal ditulis itu rokok membunuhmu. Bahkan ditulis menyebabkan impotensi. Laki-laki yang paling ditakuti Pak, impotensi. Nah ditulis di situ menyebabkan impotensi, tapi masih kita isap. Dan saya heran. Nah penyakit virus corona, menurut para dokter, salah satu cara menghindarinya, sering-seringlah kalian cuci tangan. Dan itu wudhu. Maka orang Islam semestinya
tidak usah cemas soal itu. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup bersih. Tapi sayang, kita yang sholat, kita tunjian rantasa. Kita yang sholat, tapi kita sendiri yang kotor. Tidakkah dari dulu, dari kecil kita belajar? Bersih, pangkal sehat. Jadi kalau mau sehat, bersihlah. Dan Islam mengajarkan itu. Tidak sah sholatmu kalau kau berkotor. Tidak sah sholatmu menghadap kepada Allah kalau kalian bernajis. Maka diajarkan bersih. Maka sesungguhnya orang yang baik sholatnya mestinya hidupnya bahagia karena dia sehat. Yang ketiga, kita lihat orang yang sholat. Syaratnya sholat setelah bersih, menutup aurat. Bapak tidak sah sholatnya kalau bapak pakai celana kolor. Apa artinya? Orang yang baik sholatnya itu mata resiri. Malu dong, plat merah dipakai bawa undangan. Malu dong, pegawai negeri sipil jam 9 masih ada di warkop. Yang mestinya melayani. Orang yang tinggi rasa malunya, insya Allah sukses. Bahagia, tenang. Jangan heran Bapak, pegawai negeri jam 9 belum di kantor, jam 10 belum di kantor, masuk di kantor jam 11, pulang jam 2, yang mestinya kerjanya jam 8 sampai jam 4 atau setengah 5, lalu tidak pernah muncul seperti itu. Jangan heran Bapak ada duit tapi tidak bisa bahagia. Kenapa? Sumber gaji yang Bapak makan uang haram. Apalagi rukunnya sholat, menutup aurat, mata resiri. Malu Pak, kalau warung kopi jam 9 pakai baju dinas. Malu dong, digaji oleh negara. Dan siapa yang bayar gaji kita itu? Kita ini pembayar pajak. Masuk ke restoran ditambahi 10%, 15% kayak itu. Gaji honor kodong sedikit Tommy 200.000 dipotong lagi 15%. Itu kita korupsi. Syarat berikutnya, mau sholat sah kita menghadap kiblat. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya itu menghadap kiblat, fokus. Orang yang tidak fokus dalam bekerja, susah itu mencapai cita-citanya. Orang yang fokus dalam kerja, insya Allah lebih gampang dia meraih kemenangan. Dan yang kelima, syarat sahnya sholat itu masuk waktu sholat. Bapak mau sholat duhur, dibilang alim sekali sholat duhur jam 10. Tidak bisa Pak. Artinya apa? Orang yang baik sholatnya disiplin soal waktu. Dan kita harus malu kepada orang Jepang. Tuhannya matahari. Tapi yang namanya disiplin waktu luar biasa. Kita 5 kali sehari semalam sholat. Tapi kita juga yang tidak menghargai waktu. Makanya kan heran waktu kita lebih banyak sia-sia daripada menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi yang bisa membuat kita meraih kemenangan, tapi waktu Jumat yang membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui Jumat ini kita diberikan kesanggupan dan kemampuan untuk meraih kemenangan itu. Dan bermula dari satu, percayalah kepada alam gaib. Dan yang kedua, dirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Setelah didirikan, upayakan tata cara, rukun-rukun dan syaratnya sholat itu kita pelajari, lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum wa izza'izil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.